Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Oke, kita bertemu lagi di sini untuk kita merayakan ibadah Jumat Agung. Mari kita bangkit berdiri semuanya, kita siapkan hati kita untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau kumpulan kami kembali tempat ini Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik, memuji Engkau, memuliakan Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, bukan dengan kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saya masuk ke hadirat-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat kami masuk Tuhan ke hadirat-Mu, Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau
selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Semua besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan bersama-sama dengan segenap hati kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang Kau berikan bagiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Oh,
tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Sungguh Kau besar Tuhan, sungguh Kau ajaib, kasih-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sebab kami semua dibeli bukan dengan harga yang murah, bahkan kami ditebus dengan harga Kristus sendiri, harga darah Yesus anak domba Allah yang dicurahkan untuk setiap kami. Biar setiap kami menghargai pengorbanan-Mu Tuhan, sebab terlalu besar yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Ini kami umat yang Kau tebus, bersama-sama bersatu hati menaikkan pengakuan ucapan syukur kepada-Mu Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong kami, kalau bukan Bapa yang berinisiatif memberikan Yesus bagi kami, maut adalah bagian kami untuk selamat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih menaikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat
Jumat yang baik. Kami mau katakan ini Jumat yang penuh keagungan-Mu Tuhan. Hari ini kami memperingati hari di mana Engkau taruh hidup sebagai korban sembelihan, di mana darah-Mu dicurahkan, darah yang menguduskan setiap kami. Kami yang seharusnya tidak layak, Tuhan jadikan layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibuka mata hati kami, diterangi batin kami dengan Roh Kudus sendiri. Firman Tuhan jadi benih yang masuk dalam tanah hati kami yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap terima kebenaran Allah, sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Hari ini di seluruh penjuru dunia, di seluruh bagian bumi manapun, anak-anak Tuhan sedang merayakan yang disebut sebagai Jumat Agung. Dinamakan Jumat Agung, dalam bahasa Inggrisnya Good Friday, Jumat yang baik. Kenapa disebut demikian? Slide-nya bisa tolong dimunculin, Bapak? Ada yang tahu kenapa disebut Jumat yang baik? Ya karena ini adalah hari di mana Yesus ngapain? Disalibkan. Pak, Yesus Tuhan kok disalib? Sekian puluh tahun yang lalu ketika Mami belum lahir baru, dia nantang pendeta yang ngutbahin dan nginjilin dia. Kalau Yesus itu Tuhan, ngapain kok mau-maunya disalib? Teman-teman, kita lihat bahwa Tuhan dengan segala keadilan, ada hukum produk ciptaannya, dan Tuhan pun menghargai itu. Nanti kita akan lihat kenapa sampai harus ada itu. Tapi yang jelas, ini hari di mana sampai nanti minggu besok itu hari pusat di mana kemenangan iman kita terjadi. Amin. Saya tidak mau terus menganggap hari besar umat Kristen yang lain tidak penting, semuanya penting. Tapi kalau tidak ada Jumat Agung, kalau tidak ada Paskah, seperti Paulus berkata, sia-sialah imanku kepada Yesus. Saya berdoa benih yang dibagi, karena setiap kali kita dengar firman, kita lagi terima benih. Apa itu benih? Ya biji kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi benih itu kan mesti ditanam. Ada orang-orang terima benih, Alkitab berkata, benihnya dia jatuh di tanah yang berbatu, tidak bisa tumbuh. Jatuh di tanah yang tipis sekali unsur haranya, dia tumbuh sebentar, dihimpit oleh semak belukar, mati. Tapi yang jatuh di tanah yang subur, dia berbuah, bermultiplikasi berkali lipat, dan hidupnya jadi berkat. Kita berdoa hati kita yang terakhir. Amin. Oke. Suatu hari ini ada orang nuntun motor. Nuntun motor itu kan ada dua, yang pertama mogok ya, yang kedua bensinnya habis. Tapi juga ada yang ketiga, suatu hari Mami diboncengin Pak D, kemudian tiba-tiba mungkin Pak D sadar ada rambu lalu lintas yang terlanggar, ya kan? Terlanggar bukan dilanggar loh, terlanggar nggak sengaja. Tiba-tiba Pak D cepat sekali, dia turun, dituntun motornya, nggak jadi ditilang ya Pak D. Itu jenius dan cerdas sekali ya. Jadi aman. Mungkin terinspirasi Mr. Bean, suatu saat dia nuntun mobilnya, ini tuntun mobilnya untuk yang melanggar gitu. Kayak itu sengaja melanggar, ini tidak sengaja terlanggar. Tapi kelihatannya pengemudi motor ini ya, pengendara motor ini, dia lihat ada kejauhan ada yang nyorot dia. Ini teman-teman, kalau ada yang nyorot dari kejauhan itu tandanya apa? Tandanya kita lagi diperhatikan, betul. Tapi mungkin ini yang naik motor ini dia sadar bahwa ada tanggungan yang belum dituntaskan, karena dia sedang ambil kredit sepeda motor, dia lagi diincar sama ada organisasi yang namanya Mata Elang. Apa itu Mata Elang? Itu organisasi debt collector, alias penagih hutang. Jadi dia deg-degan, gawat, aku sudah diincar karena bentar lagi kalau dia tidak segera melunasi atau kapan dia selesaikan tanggung jawabnya, itu motor bisa dirampas di jalan. Sering dengar kisahnya ya, lagi naik motor dicegat, dirampas. Pak, tapi kan melanggar undang-undang. Ini sebetulnya ada aturannya dan
agak dibolehkan itu, karena kadang orang kalau tanda tangan kontrak itu nggak baca detail kecil-kecilnya. Nah, bahasa hukum ini sangat diplomatis. Kalau orang awam tidak memperhatikan, mereka mengiyakan itu. Sebetulnya hidup kita kalau tidak hari ini ditebus oleh darah Yesus, ada setiap detik loh. Itu hidup kita dikejar debt collector paling mengerikan sejagat raya. Siapa debt collectornya? Iblis ngejar hidup kita. Yuk sama-sama kita buka Alkitab. Kita bersama-sama baca di kitab Mazmur 37. Sebelum ke Mazmur, saya ajak teman-teman kita ke Roma dulu. Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23, judul perikopnya dua macam perhambaan. Dua macam perhambaan. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pak, aku gak pernah berdosa, Pak. Ya dulu waktu kecil pernah nyolong permen, sekarang tiap hari dari pagi sampai malam Alkitab terus. Oh haleluya ya. Di sini semuanya kan haleluya semua ya kan. Oh, haleluya. Cuma tidak ada yang namanya manusia itu tidak pernah tidak berdosa. Dalam sekecil apapun pikir, apapun yang keliru, itu sudah dosa. Nanti kita lihat kenapa kalau orang berdosa itu mesti, kalau di perjanjian lama ada hutang penebus dosa dibayar dengan darah. Nanti kita lihat ya, sebab dosa adalah mana. Sekarang kita ke Mazmur dulu. Mazmur 37 ayat yang ke-21. Mazmur 37 ayat 21, judul perikop dari Mazmur yang 37 ini adalah kebahagiaan orang fasik semu. Semu itu apa? Dia tidak nyata, atau ya tidak real, tidak seperti yang disangka orang. Oke, kita perhatikan ayat 21. Orang fasik. Orang fasik itu terjemahan sekarang orang jahat, meminjam dan tidak membayar kembali. Tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Orang fasik atau orang jahat itu pinjam, tidak bayar. Terjemahan sederhana yang lain, orang fasik atau orang jahat itu utang dan tidak mau membayar. Beda loh ya. Tidak bisa membayar dan tidak mau membayar. Salah satu kenapa penyebab dikeluarkan mata pelang tadi ngincer pakai keker itu adalah karena tidak mau membayar. Pak memang tidak sanggup. Anda sudah tanda tangan kontrak, mentok tanggal sekian, harus bayar. Tidak, ya kami akan melakukan tindakan yang tegas. Seperti itu. Upah dosa ialah maut. Kita semua ini di luar Yesus, kita punya utang yang gede sekali loh Pak. Utangnya apa? Ya karena kita berdosa, utangnya nanti ada tagihan di belakang namanya maut. Tapi sekarang kan enak hidupnya karena tagihannya di belakang. Resto-resto tertentu, biasa semakin dia kelasnya meningkat, itu tagihnya di belakang. Beberapa resto lagi ngasih DP dulu di depan. Nah hidup manusia itu ketika ada di dalam dosa, ada dua hal. Yang pertama dia kayak bayar DP-nya, hidupnya susah terus. Sudah susah di hidup, nanti waktu mati susah lagi. Karena hilang untuk selamanya adalah maut. Tapi Alkitab berkata di perikop ini ayat pasal 37, judul perikopnya apa? Kebahagiaan orang fasik semu. Tapi orang yang tidak ikut Yesus itu happy loh Pak. Alkitab berkata semu. Semu itu luarnya bisa senyum-senyum, happy-happy, dalamnya remuk redam siapa yang tahu, betul ya? Nah, sekali lagi saya baca. Sebab orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali. Kita tidak akan bahas detail, tapi perjanjian lama kasih jelas sekali. Jika Tuhan izinkan besok minggu kita akan belajar itu. Setiap kali ada dosa yang diperbuat, umat Israel diajari oleh Tuhan sendiri. Kau bawa persembahan, dan kalau kamu orang kaya bawa lembu, menengahkan banyak domba atau kambing,
Yang sederhana hidupnya oke, bawa merpati saja. Bawa itu, curahkan darahnya. Loh, kenapa darah? Ya sebab memang darah ini untuk menghapus dosa tapi sementara. Makanya di ritus atau ritual perjanjian lama itu tiap hari itu ada korban darah yang dicurahkan itu. Tiap hari. Nah akhirnya orang kalau begitu terus gempor ya, setiap hari pasti berdosa itu. Menyembelih. Terus kenapa harus menyembelih? Karena itu hutang. Konsep berpikir orang Yahudi, Ibrani itu yang namanya dosa itu hutang. Makanya berarti kan di Roma tadi dikatakan upah dosa ialah maut. Karena gak dibayar. Oke, ada upahnya, kamu nggak ada upahnya, ada konsekuensinya yaitu maut itu tadi. Nah, akhirnya apa yang dikerjakan? Sebetulnya kalau kita mundur di Kejadian 1, siapa manusia pertama namanya? Adam. Istrinya namanya perempuan. Oke. Nama Hawa diberikan setelah kejatuhan dalam dosa. Kemudian mereka berdosa, singkat cerita, oke ya. Begitu sadar, matanya terbuka, mata batinnya sebetulnya terbuka. Loh, kok telanjang? Ngapain terus mereka begitu telanjang? Mereka menyemat daun apa? Daun singkong, pepaya, atau daun kelor. Daun apa? Ini kayak baca. Daun ara tuh dijadikan cawat atau pakaian dalam. Kemudian apa yang terjadi? Singkat cerita, Tuhan datang, mereka dibikinkan pakaian dari bulu binatang. Kalau sampai ada pakaian dari bulu binatang, berarti binatangnya ada yang dikorbankan. Begitu dikorbankan baru dipakaikan ke mereka. Itu korban pertama. Dan itu yang namanya, istilahnya itu tipologi. Tipologi itu gambaran nanti depan tuh kayak gini loh. Artinya yang bisa nebus dosa itu darah. Ada darah mengcover. Sedangkan yang namanya darah binatang tidak bisa, itu hanya untuk temporer. Istilahnya nyicil dan tidak pernah lunas karena bunganya nambah-nambah terus. Sehingga akhirnya harus ada darah yang tidak bercacat dan tidak bercela. Masalahnya yang manusia semuanya itu mesti ada dosanya. Siapa yang tidak berdosa? Ya satu-satunya Tuhan dong. Pribadi Tuhan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini ya teman-teman ya, kalau Tritunggal itu kan 3 dalam 1. Ada Bapak Surgawi, ada Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Itu Bapak Surgawi merelakan bagian hidupnya, yaitu Yesus Kristus turun ke dunia loh. Jadi anak domba Allah disembelih, disalibkan yang kita peringati hari ini. Dia bawa darahnya setelah rohani itu masuk ke ruang Maha Kudus, mempersembahkan, menebus kita. Ngapain menebus? Yuk sama-sama perhatikan Markus 10 ayat 45. Markus 10 ayat 45. Kalau saya perhatikan, mungkin secara manusia ada sisi dalam tanda kutip ini, dalam tanda kutip ya, Yesus sudah tidak bisa sebel lagi sama murid-muridnya. Ini masa sudah Yesus harus mengorbankan dirinya. Tadi pagi kita baca renungan ya, lagi perjamuan malam, bentar lagi Yesus ditangkap loh itu. Itu muridnya ribut sendiri. Bukan ribut siapa yang nanti mau nemeni Yesus. Nanti Yesus mau disalib kita temenin ya. Tidak ribut untuk itu. Ributnya apa? Siapa yang terbesar. Bisa bayangin enggak? Ini gurunya mau dieksekusi loh bentar lagi. Muridnya bukannya mendukung, ribut sakarepe dhewe. Ini ditambah ada kasus kayak gini lagi. Oke, kita perhatikan Markus 5 ayat 45, judul perikopnya permintaan Yakobus dan Yohanes. Nanti di segmen yang lain kita lihat mereka manggil ibunya untuk membantu ngomong ke Yesus. Jadi ibu dipanggil, the power of emak-emak ini lumayan ya. Bukan memerintah melainkan melayani. Ayat 45. Karena anak manusia, perhatikan anak manusia itu A besar, M besar, artinya ini Yesus sendiri, juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan kata tebusan. Tebusan itu artinya apa? Untuk bisa ngambil sesuatu, bayar dulu. Saya tunjukin teks aslinya ya. Yang saya kasih kuning ini. Nah, ini bacanya adalah Lutron.
Lutron itu orang ngasih duit, ya, bukan sembarang duit, bukan duit jajan, ya, tapi yang disebut dengan purchasing money release from slavery, atau ini aku beli, bebasin dia buat aku. Jadi itu untuk membayar budak, supaya budak itu dilepaskan. Ya karena kita hidup di zaman modern, rata-rata di sini yang paling senior kan mungkin lahir di atas tahun 1945 ya kan. Indonesia sih secara sejarah ya tidak tertulis detail ada perbudakan seperti di Afrika atau di negara-negara Eropa yang lain. Tapi yang namanya perbudakan itu tidak enak. Bukan cuman penjajahan loh, ini perbudakan loh. Tidak punya hak apapun. Itu perbudakan. Jadi pakai kata yang namanya lutron ini bayar. Jadi Tuhan tuh bayar. Lah bayar ke siapa? Loh ini teman-teman perhatikan ya. Tuhan kok aneh-aneh aja, cari jalan sukar-sukar. Ya Tuhan bikin hukum sendiri, kan bisa di cancel hukumnya. Itu kalau manusia ya kan. Makanya istilahnya hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ngerti ya? Kalau teman-teman perhatikan, nanti kalau bingung tanya nanti Pak Denny ini ahli hukum gitu loh. Hukum kalau di dunia loh ya, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau Tuhan bikin hukum, ya tajam ke bawah, tajam ke atas. Dengan segala konsekuensinya loh. Ketika Allah Bapa memerintahkan hukum Taurat dirilis, dia ngerti konsekuensinya. Kelak Mesias yang anakku sendiri dikorbankan untuk membayar tebusan siapa? Ya membayar ke aku lagi. Anakku dikorbankan untuk membayar ke aku. Bisa ngerti ini skenarionya ini loh. Makanya hati Bapak tuh tidak tahan lihat Yesus loh. Dan Yesus dalam posisinya sebagai anak, dia teriak, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Ngerti ya, ini rahasia besar di kerajaan surga. Bayar. Bayar buat siapa? Ya buat kita ini loh. Karena kalau enggak ada yang bayar buat kita, sekali lagi Roma berkata apa? Upah dosa adalah maut. Pak kan masih hidup sekarang lah, ya bayarannya nanti, bayarnya ketika mati nanti loh. Soalnya tidak ada yang tahu mati orang ke surga ke neraka, ada kasus tertentu yang lapor ya, hidup lagi aku masuk neraka, dikasih kesempatan bertobat sangat sedikit. Saya punya satu teman, kakak kelas saya waktu kuliah itu, dia lagi doa dibawa ke alam maut. Dibawanya dalam beberapa periode, habis sudah tidak bisa makan 3 bulan karena dia bayangkan situasi alam roh di situ mengerikan sekali. Itu kalau dapat itu kan beruntung, tapi kan kebanyakan orang tidak. Upah dosa maut, nanti bisa meninggal tuh nggak ada kesempatan bertobat loh. Jadi oleh karena itulah Yesus bayar harganya buat kita. Hari ini itu memperingati yang namanya itu sebuah monumental pencapaian yang luar biasa. Ya, sekarang kita lihat dulu teman-teman. Ada sebuah tayangan yang dibuat oleh salah satu anak Tuhan, tapi dia ini tunawicara. Mak Yen ditenangkan dulu pelan-pelan. Karena tunawicara jadi tidak bisa bicara. Nah kenapa tidak bisa bicara? Biasanya double. Tunawicara nyambung sama tunarungu, tidak bisa dengar. Jadi dia bikin video tidak ada suaranya. Nanti saya akan suarakan teman-teman. Ya, video ini menceritakan di alam rohani kayak gini. Kondisi manusia yang dibelenggu di dalam dosa itu, dia dijual di pasar budak rohani. Apa itu pasar budak? Ya di dunia kan ada pasar budak. Pasar budak di tahun kolonialisme itu 1910 sampai 1940-an tuh banyak di Afrika itu, dijejer-jejer kayak orang jual pisang goreng gitu loh. Ini ada budak, yang ini harganya bagus nih budaknya karena giginya oke, matanya oke, tubuhnya bagus, lebih mahal. Tapi kalau yang ini karena agak sakit-sakitan lebih murah. Terus nanti tuan tinggal milih gitu loh. Nah sebetulnya itu pola di alam rohani. Nanti ada orang-orang dibelenggu, pernah ketemu nggak ada orang-orang yang kecanduan? Ya kecanduan narkoba, kecanduan seks, kecanduan macam-macam dan sebagainya, dia tidak bisa lepas. Di alam rohani dia diikat loh oleh roh jahat itu. Adiksi itu ikatan yang di dalam. Itu di alam rohani memang dia diikat sama spirit-spirit gelap kayak gitu. Nah nanti perhatikan, semoga nanti jelas ya,
Karena ini animasi ya lumayan lah, animasi pikiran anak Tuhan ini, tapi cukup menggambarkan. Yuk Nathan diklik. Oke, ini adalah kondisi orang-orang yang dijual ya. Mereka terikat depresi, terikat nafsu, terikat amarah. Ini ikat-ikatan di kakinya, pride itu kesombongan. Ini adalah setan yang ayo sekarang aku punya budak-budak manusia. Ayo siapa yang mau beli? Ini digambarkan setan di sini, ini spirit-spirit jahatnya ya. Setiap spirit di sini mewakili satu buah namanya ikatan. Mungkin suka marah-marah, depresi, kemudian dia stres, kemudian dia juga macam-macam ikatannya. Nah, yang di belakang ini budak-budak yang diikat, kalau diperhatikan dia coreng-moreng wajahnya kotor semua yang dari kejauhan Yesus. Ini gambarnya agak membayang teman-teman. Tiba-tiba dari kejauhan Yesus datang, setannya berkata, "Tuhan mau apa?" Yesusnya berkata, "Aku mau beli mereka semuanya." "Oh ya enggak bisa, engkau enggak bisa beli loh, kamu lupa, aku ini sudah mengalahkan kamu di atas kayu salib loh." "Ya aku ngerti, aku cuman coba bohongi kamu Tuhan." Nah setannya coba mau bohong. Akhirnya Yesusnya berkata, "Pergi semua setan-setan ini, iblis dan setan, demons itu setan, iblis itu ini ya, si setan itu ya." Nah akhirnya mereka pergi semua dan kemudian Yesus datang membebaskan tawanan ini. Karena kalau nggak dibebaskan nggak bisa lepas ya. Nah ini mereka memandang pada Yesus, ikatannya masih ada, ditanya, "Engkau percaya aku nggak sebagai juru selamatmu?" Kemudian mereka diam dulu. Dia jawab, "Aku sudah bayar harga untuk dosa-dosamu sehingga engkau sekarang bisa dibebaskan." Nah mereka yang percaya lepas ini. Ada ikatan amarah, ikatan kesombongan, keangkuhan, kemudian ikatan bermacam-macam ya melepas dari kakinya. Nah nanti perhatikan, Yesus panggil, "Ayo ikut aku." Seperti firman berkata, "Ikut aku." Perhatikan ini mereka jalan semua, sekitar 7 orang ngikut Yesus. Ngikut kemana? Ada perjalanan iman di situ ya. Nah, itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Makanya orang lahir baru itu tidak selesai, baptis selesai tuntas. Perjalanannya sampai nanti mati fisiknya ini ketemu dengan Tuhan secara langsung. Ada buku yang saya rekomendasikan buat teman-teman baca. Sudah ada bahasa Indonesianya, judulnya Perjalanan Sang Musafir. Kalau nggak suka baca buku teks karena tebel bukunya, ada komiknya. Oke, itu ada di toko buku. Perjalanan Sang Musafir. Itu kisah kehidupan orang percaya sejak lahir baru sampai nanti ke surga. Di alam rohani itu perjalanan. Tadi kok diperhatikan loh Pak masih coreng-moreng mukanya. Itu proses pengudusan. Kan orang begitu lahir baru memang dia langsung beda ya, wajahnya bercahaya, sukacita. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang orang hobinya ngamuan ya. Dia bertobat umur 45 atau 50 atau 60 tahun. Sudah 6 dekade ini karakter nempel kayak karat ini ya. Itu butuh dikerai, bersihin. Perjalanan waktu itu di jiwa soalnya. Tapi rohnya sudah dibebaskan itu. Jadi hari ini roh kita sudah dibebaskan Tuhan semua, amin. Jiwa kita ditebus oleh Tuhan. Problemnya sekarang di kebiasaan jiwa itu loh, harus berubah. Karena kalau tidak, sering dengar kata-kata gini, katanya orang Kristen kok kayak gitu, orang Kristen kok kayak gitu, lo anak Yesus kok kayak gitu loh. Itu kata-kata itu tuh sebetulnya ada syaratnya loh. Apa itu syaratnya? Artinya orang dunia itu menganggap anak terang, anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen itu punya standar yang lebih tinggi. Nah problemnya jiwa manusia, jiwa kita tuh kadang lebih suka hidup yang lama. Rohnya sih sudah lahir baru, dia ditebus Yesus, tapi karakternya masih seperti yang dulu. Nah ini yang harus diperbaiki. Kita baca sebelum kita bersama-sama terima tubuh dan darah Yesus. Yuk kita sama-sama buka 1 Korintus 7 ayat 22. 1 Korintus 7 ayat yang ke-22. 1 Korintus 7 judul perikopnya hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Ayat 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas. Kita semua dipanggil Tuhan masuk dalam pelayanan melayani Tuhan. Amin. Kita orang bebas loh, sudah tidak diikat lagi. Kalau di video yang tadi orang diikat kakinya, dirantai, kita sudah bebas. Amin. Kita lanjutin. Milik siapa? Tuhan.
Loh, kita milik Tuhan. Perhatikan tadi ya. Sudah dibebaskan, ya sudah sekarang kalian bebas, merdeka, boleh jalan-jalan lagi. Baru jalan, enggak sampai sekilo ditangkap lagi sama setannya. Pasti seperti itu. Makanya kalau sudah dibebaskan, ikut siapa? Yesus. Yang menebus kita tuh ikutin gitu loh. Sudah dibebaskan malah kelayapan di mana-mana, tangkap lagi itu pasti ya. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kita semua adalah hamba Tuhan, amin ya. Jadi tolong dihapus ini, coba kepalanya dipegang, dikletek, apa itu bahasa Indonesia, dilepaskan, dikletek. Hamba Tuhan itu bukan pendeta loh ya. Hamba Tuhan itu ya kita semua ini hamba Tuhan. Harus. Karena kalau tidak jadi hamba Tuhan, hamba dilangi B-nya jadi apa? Hamba Tuhan, ngerepotin Tuhan terus nanti kayak gitu ya. Kita hamba Tuhan. Oke, lanjutin. Ayat 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Di terjemahan lain bukan hamba manusia, tapi be enslaved by the world, diperbudak oleh dunia. Status kita bisa orang Kristen. Bahkan status kita yang orang bilang hamba Tuhan itu ya melayani. Ya aku pendeta Pak, aku ini pelayanan di mimbar, pelayanan full Pak. Tapi bisa jadi rupanya kita dibelenggu oleh dunia. Diperbudak oleh dunia. Orang kalau diperbudak itu mengikuti maunya siapa? Bosnya ya, tuannya ya. Lah kalau sampai seseorang diperbudak dunia, dia dikendalikan oleh dunia loh. Pernah dengar istilah FOMO enggak? FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan zaman. Dunia lagi ngapain? Ikut. Bikin challenge apa? Ikut juga. Karena kalau enggak kita enggak up to date ini. Ya selama itu tidak mengganggu hati dan tidak bertentangan dengan firman sih ya sah-sah aja. Tapi kalau itu mengganggu hati kita, harus update terus ini dengan dunia. Tiba-tiba tanpa sadar, itu rantai yang sudah Tuhan lepaskan, kita cari kembali, kita pasang ke diri kita dengan senang hati kita ngundang setan datang lagi. Saya berdoa tidak ada yang menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Amin. Kita semua sudah lunas dibeli dengan harga yang mahal, bukan murahan loh. Saya tidak pernah dengar ceritanya, kalau yang legenda-legenda banyak, tapi ada yang namanya Tuhan datang untuk umat ciptaannya, mati buat umat ciptaannya, bangkit lagi mengasihi umat ciptaannya dengan demikian besar, kecuali Tuhan Yesus Kristus loh. Saya berdoa tahun ini 2023, mungkin yang lampau-lampau sudah lewat, sudahlah. Tapi tahun ini kita sadar, kita umat yang dibeli dengan harga yang mahal, pakai banget. Tidak ada yang menyia-nyiakan itu semuanya. Amin. Yuk tutup Alkitab. Kita siapkan diri terima tubuh dan darah Yesus. Kita bersama-sama berdoa sembari nyanyi apa yang lagu yang ketiga? Kita bersama-sama nyanyikan kuasa salib-Mu. Karena salib itu kalau teman-teman sadar, itu tuh bukan simbol kekristenan awalnya. Itu kan simbol untuk hukuman narapidana yang paling jahat. Dipasang di salib, dipaku. Itu simbol kutukan. Teman-teman bisa bayangkan kalau pakai kalung, pakai baju yang gambarnya penjara. Tidak ada keren-kerennya, kok penjara gitu loh. Tapi Tuhan tuh mengubah kutuk jadi berkat. Ada kuasa di balik salib Tuhan. Simbol orang dikutuk loh di salib itu. Tapi sekarang hari ini kita yang datang pada salib Kristus, kita terima kuasanya dengan ajaib. Amin. Ya, sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Biar benih kebenaran ini masuk dalam batin kami. Karena kami umat tebusan yang dibayar dengan harga yang sangat mahal. Oleh kuasa salib-Mu, kami ini ditebus, kami diselamatkan, kami tidak lagi dibelenggu dan jadi budak dosa. Terima kasih Tuhan. Kita sama-sama naikkan pujian ini keluar dari hati setiap kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam salib-Mu kami
tercurah, Kau berikan hidupmu bagi kami. hidupmu sebagai ganti dosaku. Ya Tuhan. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kita nyanyikan dari awal, keluar dari hati setiap kita. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu Tuhan sucikanku, menyucikan kami. kuasa salibmu pulihkanku. Ya Tuhan, Oleh kuasa karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. kuasa salibmu. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh kuasa salibmu. Oleh karena salibmu, Terima kasih Yesus. seluruh hidupku milikmu Tuhan.
salib-Mu, pulihkanku. Oleh kuasa salib, hidup kami dibaharui, hidup kami diselamatkan. Seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu, pulihkan. Kuasa salib-Mu, Kuasa salib-Mu, pulihkanku. kuasa salib-Mu, Kuasa salib-Mu, pulihkanku. Sebab semua kutuk dalam hidup kami sudah selesai. Seperti Tuhan berkata, tetelestai, sudah selesai semuanya. Tidak ada lagi kutuk dalam hidup kami. Stop dengan semua dosa. Stop dengan semua kesalahan yang diulang terus-menerus dalam hidup kami. Sebab kami semua umat yang sudah dibeli Tuhan dengan harga yang mahal, bahkan terlalu mahal. Dan kami tidak mau lagi hidup dengan cara hidup manusia lama kami Tuhan. Darah-Mu yang memberikan kekuatan, Darah-Mu yang memberikan energi kami hidup dalam kekuatan rohani. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah Kristus. Setiap kami dilayakkan, dikuduskan oleh darah-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya berdoa, ambil saat teduh masing-masing. Teman-teman yang bertugas saya undang untuk kita bisa bersama-sama melayani saudara-saudari kita. sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau peringat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tepi laut, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan.
pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Ada yang belum mendapat hosti dan anggur? Sudah semua? Oke. Kita mempersiapkan diri dulu, dibuka dulu, tutup cup anggur supaya nanti tidak terburu-buru dan tidak tumpah. Kemudian teman-teman boleh baca. Kemudian yang belum bisa baca minta tolong dibacakan di sebelahnya ya. Nathan bisa tolong bantuin bacain untuk teman-teman. Biar firman yang kita terima itu tergenapi dalam hidup kita. Amin. Kalau sudah dibaca dan dibacakan, kita akan bersama-sama berdoa. Kita angkat hosti dengan tangan kita. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Sebab Engkau Tuhan dalam segala kemahakuasaan-Mu, Engkau merendahkan hati sedemikian rupa, turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, dan memberikan tubuh-Mu untuk dipecah-pecahkan bagi setiap kami. Terima kasih buat tubuh yang sudah diberikan bagi kami, untuk menebus kami dari maut. Biar daging Kristus yang kami terima, tubuh Kristus sendiri ini, menundukkan semua manusia lama kami. Semua jiwa yang cenderung berbuat salah, berbuat tidak tepat dan melukai hati Tuhan. Mulai siang hari ini, kesempatan di hari ini diubah semuanya. Diberikan kekuatan baru untuk kami hidup dalam kebenaran. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi Roh Kudus yang bekerja dengan ajaib. Kami terima dengan iman dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita makan bersama-sama. Dan malam itu, dalam perjamuan malam, Yesus berkata, inilah darahku, darah yang ditumpahkan menjadi darah perjanjian bagi semua orang. Darah yang menjadi tebusan dan memberi kehidupan. Seperti hukum Tuhan berkata, sebab kehidupan ada di dalam darah. Because life is in the blood. Demikianlah kita terima kehidupan yang sejati. Bukan semu, tapi yang sejati. Yang membuat kita dibenarkan dan dijamin hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan sendiri. Kami terima darah Kristus, darah yang menghidupkan dan memberikan anugerah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan ucapan syukur. Mari kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami. Dimeteraikan firman kebenaran dalam hidup umat-Mu. Tidak pernah sama lagi. Kami dibuat sadar sepenuhnya sebagai umat tebusan yang sudah dibeli lunas dengan harga yang teramat mahal. Kami menjalani keselamatan kami dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dalam kemenangan demi kemenangan. Diberkati setiap umat-Mu dimanapun juga berada. Baik yang di tempat ini maupun dimanapun juga siaran ini dapat ditangkap. Anugerah Tuhan dialirkan seperti sungai yang mengalir. Damai sejahtera dialirkan seperti sungai yang mengalir. Tanah hati yang sudah kering kerontang dibasahi, dibanjiri dengan air kehidupan sendiri. Sebab Tuhan datang memberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab Tuhan datang memberikan kesembuhan. Kesembuhan bagi tubuh kami, bagi jiwa kami, bagi psikologis kami, bagi apapun juga yang kami hadapi. Engkau adalah jalan itu sendiri. Sebab Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Mulai hari ini jalan yang tertutup dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang tidak terpikirkan Tuhan buka dengan keajaiban yang tidak pernah dijangkau oleh pikiran manusia. Digenapi yang sudah Tuhan janjikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Terima kasih
Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang menonton ibadah Jumat Agung kami lewat YouTube. Terima kasih udah like, subscribe, maupun komen. Semoga tetap jadi berkat buat teman-teman semuanya. Oke, kita akan akhiri ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Kami umat pilihan-Mu yang telah ditebus oleh darah Maha Kudus tercurah dari Kristus. Anugerah-Mu sanggupkan untukku datang Bapa, menyembah-Mu dengan sepenuh rindu. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sembah pujian syukur, kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau yang memerintah atas semesta raya, megah luhur dahsyat masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Kau Raja segala raja, dulu sekarang dan selamanya. Kerajaan-Mu berdaulat kekal dan perkasa. Bagi-Mu kemuliaan, hormat dan pengagungan, sebab pujian syukur, kuasa kejayaan bagi nama-Mu Tuhan. Kau yang memerintah atas hidup kami, memerintah atas semesta raya, megah luhur dahsyat masyhur selamanya. Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Yesus Kristus Raja, Raja, Raja. Mari kedangkan tangan, terima berkat yang dari Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami yang berdosa dijadikan kudus oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar. Dan tidak berhenti di situ, Engkau Tuhan yang sangat baik, melimpahkan kasih karunia bagi setiap kami. Kini kami terima anugerah yang Tuhan siapkan. Hujan berkat yang kami terima setiap hari. Berkat rohani, jiwani, jasmani, kami hidup dalam kelimpahan ilahi. Tidak pernah kurang suatu apapun, sebab kebajikan dan kemurahan Tuhan limpahkan. Engkau Tuhan yang menghadapkan wajah-Mu pada setiap kami, memberi kami damai sejahtera, kasih karunia. Kami hidup dalam sinar wajah Tuhan sendiri. Setiap hari mengalami Tuhan yang hidup sepanjang masa. Dimeteraikan, digenapi, kerajaan Tuhan datang, kehendak Tuhan jadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok minggu. God bless you all. Yesus memberkati semuanya. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang mengangkat kakiku, selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
tercurah untuk